فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Qalat Ummu Abdillah Al-Ba'daniyah hafidhahallahu ta'ala. Kita masih di muka surat 28. Masih apa? Hadis yang agak panjang terkait dengan perang Badar itu. Yang terakhir kita dapatkan adalah musyawarahnya Rasulullah SAW dengan para sahabat yang paling utama tentang masalah tawanan. Apa yang akan kita lakukan dengan tawanan ini? Faqala Abu Bakr radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Ya Nabi Allah, hum banul ammi wal ashirah." Wahai Nabiullah, mereka itu masih anak-anak dari pakcik kita sendiri, dan mereka masih sanak kerabat kita sendiri, masih pangkat saudara mara dan seterusnya. Ya, mereka semua orang-orang Quraisy. Sementara telah turun wahyu, banyak turun wahyu di periode Makkah. Kewajiban untuk apa? Menjaga hubungan kekerabatan. Ma'ruf. Banyak ayat-ayat Makkiyah bicara masalah iman dan juga bicara masalah menjaga kekerabatan. Ara anta khudha minhum fidyah. Saya berpandangan, ini pakai ra'yu karena apa? Jelas Abu Bakar tidak mendapatkan wahyu dan Nabi musyawarah ingin tahu bagaimana ra'yu, bagaimana pandangan beliau. Maka beliau menjawab seperti ini. Saya berpandangan untuk Anda mengambil dari mereka tebusan. Ma'ruf, hatta di zaman jahiliyah tebusan satu orang itu adalah 100 ekor unta. Maka ini keuntungan kalau mereka membayarkan 100 ekor unta padahal kita ada 70 orang. Maka ini keuntungan besar bagi pasukan muslimin. Ini ijtihad Abu Bakar, niatnya baik, bukan untuk memperkaya diri sendiri. Fatakunu lana quwwatan 'alal kufar, sehingga fidyah tadi menjadi kekuatan untuk kita dalam melawan orang-orang kafir. Jadi tujuannya baik, untuk jihad lagi. Fa'asallahu ayyahdiyahum lil Islam, maka semoga Allah memberikan mereka hidayah masuk Islam. Kalau tidak dibunuh, ada harapan mereka nanti masuk Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma tara ya Ibn al-Khattab?" Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada orang terbaik kedua, "Apa pandanganmu wahai Ibnu Khattab?" Qultu la wallahi ya Rasulullah. Saya menjawab, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah." Ini apa? Jawazul halif qabla an yustahlaf li ta'kidil kalam. Bolehnya bersumpah sebelum dituntut sumpah, untuk menguatkan ucapan. Dia sampai bersumpah, padahal kalau dia tak bersumpah pun Rasulullah percaya pada Umar. Innal haqqa yajri ala lisani Umar. Kebenaran itu mengalir di atas lidahnya Umar. Tapi beliau bersumpah untuk apa? Menguatkan ucapan. Ma'aralladzi ra'a Abu Bakar radhiyallahu an. Saya tidak berpandangan dengan pandangan yang dipilih oleh Abu Bakar. Walakinni ara antumakkinna, tetapi saya berpandangan untuk Anda memberikan kebebasan pada kami, fanadriba aqabahum. Lalu kami akan memenggal leher-leher mereka. Fatumakkina aliyan min atil. Anda berikan kebebasan pada Ali untuk mengurusi si Aqil, saudaranya sendiri yang memang apa? Masih kafir. Dia masuk Islam nanti di Fathu Makkah. Aqil bin Abi Thalib. Fa yadriba unuqah. Lalu Ali memenggal leher Aqil. Wa tumakkinni min fulan nasiban li Umar. Dan Anda berikan saya kebebasan untuk mengurusi si fulan. Mungkin apa? Ibnu Abbas waktu itu belum hafal nama orang itu dari Bani Adi, yaitu masih satu nasab dengan Umar dari Bani Adi. Fa'adriba unuqah, lalu saya akan memenggal leher dia. Fa inna haula a'immatul kufar wa sanadiduha.
Karena mereka ini adalah para pemimpin kekufuran dan para pembesar kekufuran. Ya, karena 70 orang yang ditangkap semuanya pemimpin di kabilah-kabilah mereka yang masih kafir itu. Jadi ini tokoh-tokoh besarnya. Maka kita bunuh saja mereka. Fahawiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqala Abu Bakar. Lalu Rasulullah SAW menyukai ucapan Abu Bakar. Hawiya yahwa artinya adalah ahabba yuhibbu, menyukai, mencintai. Kalau hawa yahwi itu artinya jatuh, sakoto yaskutu. Ini hawiya yahwa, yaitu apa? Menyukai. Rasulullah menyukai ucapan Abu Bakar. Walam yahwa ma qultu. Rasulullah tidak suka dengan ucapanku. Falamma kana minal ghad ji'tu. Minal ghadi ji'tu. Tatkala datang di pagi hari berikutnya, saya datang lagi. Ketika sudah masuk ke hari berikutnya, saya datang lagi. Karena Umar memang suka untuk berdekatan dengan Rasulullah. Maka beliau datang pagi-pagi. Fa'idha fujaiyah. Makanya yang setelahnya adalah isim. Fa'idha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin qa'idaini yabkiyan. Tiba-tiba saja saya dapati atau ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar sedang duduk dalam keadaan menangis. Baik. Qa'idaini ini sebagai apa? Sebagai hal pertama. Yabkiyan yaitu baqiyaini hal kedua dalam i'rabnya. Qultu ya Rasulullah akhbirni min ayyi syai'in tabki anta wa sahibuk. Saya mengatakan, wahai Rasulullah, kabarilah saya apa yang menyebabkan Anda dan teman Anda dan sahabat Anda ini menangis. Ini tanya dulu, jangan apa? Jangan tahu-tahu ikut nangis, tapi beliau ingin tahu dulu sebabnya apa. Fa in wajadtu bukaan bakait. Kalau saya dapatkan tangisan setelah tahu berita ini, saya memang merasa sedih, saya akan menangis. Menyesuaikan, karena apa? Memang beliau suka mengikuti Rasulullah SAW, ta'asi. Makanya hadis ini dikumpulkan oleh sebagian masyayikh masuk dalam apa? Semangatnya para salaf untuk mengikuti jejak Rasulullah SAW. Atau lihat Rasulullah nangis, kalau tahu sebabnya apa? Saya menangis. Kalau tak tahu gimana? Fa'ilam ajid buka antabaka itu litakli buka ikuma. Kalau saya tidak mendapatkan tangisan juga, saya tidak ikut sedih, tetap saya akan berusaha menangis. Kenapa? Karena kalian berdua menangis. Ini menunjukkan apa? Ingin tahu sebab. Kalau paham, ya ikut. Kalau tidak paham, tetap ikut setelah itu. Karena apa? Karena mengikuti jejak Rasulullah dan Abu Bakar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abki lilladzi a'rada alayya ashabuk min akhdhihimul fida. Rasulullah mengatakan saya menangis disebabkan oleh apa yang disodorkan, ditawarkan kepada saya oleh teman-temanmu, yaitu minnya adalah tabiin dari alladzi, berupa mereka ingin mengambil fidyah. Sebagaimana dalam hadis yang lain, para sahabat terbagi dua. Jumhurnya ikut Abu Bakar, sedangkan Umar itu hanya disertai kalau tak salah 1 atau 2 orang saja. Ana lupa, Abdullah bin Rawahah atau siapa satu lagi, ana lupa waktu itu cerita itu. Baik. Jumhurnya mengatakan kita ambil fidyah. Ternyata dengan sebab itu Rasulullah menangis. Kenapa menangis? Laqad urida alayya adzabuhum adna min hadhihi syajarah. Sungguh telah ditunjukkan kepada saya siksaan terhadap mereka lebih dekat daripada pokok ini. Syajaratin qaribatin min Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebatang pohon yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata siksaannya lebih dekat dari pohon ini. Siksaan dari langit datang. Nabi melihat, kita yaitu para sahabat waktu itu tidak melihat datangnya siksaan itu. Hampir saja mereka terkena. Wa anzalallahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, maka li nabiyyin ay yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard. Tidak layak bagi nabi untuk memiliki para tawanan
sehingga dia menundukkan musuhnya di bumi. Memang beliau sudah menang dalam perang Badar, tapi musuh belum tunduk. Musuh sekedar apa? Baru korban sikit, kemudian lari. Mereka masih punya kekuatan besar di Makkah, belum sampai tunduk. Maka Nabi tidak layak memiliki tawanan. Ini syariat di masa lampau, sebagaimana ma'ruf, yaitu apa? Dalam berbagai hadis Abi Hurairah indal Bukhari wa Muslim, bahwasanya di masa lampau yang namanya ghanimah dan tawanan itu tidak boleh dimiliki oleh para nabi dan para sahabat. Kalau memang dapat tawanan, dibunuh. Kalau dapat ghanimah, maka dikumpulkan, nanti akan datang api dari langit. Agar apa? Agar betul-betul jihad mereka itu murni, bukan untuk mencari dunia, dan pahalanya sempurna. Adapun untuk umat ini nanti dikasih keringanan. Ila qaulihi faqulu mimma ghanimtum halalan thayyiba. Sampai firman Allah dua ayat berikutnya, karena ini 67 sampai disebutkan di sini 69. Maka makanlah dari apa yang kalian dapatkan, ghanimtum, yaitu mendapatkan ghanimah dengan sesuatu yang halal dan baik, dalam keadaan dia itu halal dan baik. Allah Ta'ala memberikan keringanan karena Allah tahu kelemahan hati kita, kata Rasulullah sebagaimana dalam hadis yang lain. Fa'ahallallahu ghanimata lahum, maka Allah menghalalkan ghanimah untuk mereka, untuk umat ini. Allah tahu kelemahan hati umat ini, walaupun mereka umat terbaik, yaitu apa? Umat Muhammad umat terbaik, tetapi jelas apa? Secara fisikal dan sebagainya, umur kita juga pendek. Umat yang lain mereka umur panjang, menikmati dunia mungkin apa? Beribu-ribu tahun atau beratus-ratus tahun. Kita pendek saja masanya. Maka Allah memberikan keringanan, diizinkan untuk menikmati ghanimah sesuai peraturan tentunya. Kata para ulama dalam usul fikih ini menunjukkan terkadang Rasulullah boleh berijtihad di dalam perkara yang tidak ada wahyu. Terkadang beliau keliru. Kalau keliru langsung Allah membaikinya. Tetapi seringkali adalah tepat sesuai dengan apa? Taufik dari Allah Ta'ala. Kalaupun keliru, maka Allah Ta'ala memaafkan dan memberikan pahala ijtihad. Tapi kenapa Allah memperlihatkan azab? Bukan untuk betul-betul menyiksa, tapi untuk mengingatkan betapa disayangnya umat ini oleh Allah Ta'ala. Seandainya mereka melakukan ini di masa lampau, di masa umat terdahulu, niscaya azab akan menimpa mereka. Tapi kalian adalah umat Muhammad, umat yang disayang oleh Allah, kalian dimaafkan. Cuma ditunjukkan inilah siksaannya seandainya Allah melaksanakannya, agar mereka semakin bersyukur pada Allah karena dimaafkan dan diberi syariat yang ringan. Maka setelah ini kalau mereka justru ada yang memilih ikut agama yang sudah mansuh, ikut agama Yahudiyah atau Nasraniyah atau Syirkiyah, ini tentunya apa? Sangat rugi besar. Dikasih agama yang ringan, yang baik, yang tepat, malah milih murtad, milih agama yang lain. Milih agama yang lain lalu tidak patuh. Milih ikut agama Yahudiyah, setelah itu tak mau juga sholat sehari semalam 50 kali. Ini tidak jujur tentunya dalam memilih agama. Ada yang ikut agama Nasraniyah tapi tidak betul-betul menjalankan syariat-syariat agama Kristen. Sebagaimana kata sebagian ulama, orang-orang Kristen zaman sekarang mereka fasik. Karena apa? Mereka tidaklah ikut ajaran Nabi Muhammad, mereka juga durhaka kepada ajaran Nabi Isa. Bahkan ajaran yang sudah dipesongkan, banyak isi kitab suci mereka itu mereka pesongkan, yaitu mereka tidak menaatinya. Masih diharamkan untuk berzina, mereka tetap biasa berzina. Masih diharamkan untuk perkara-perkara tertentu, mereka biasa menghalalkan segalanya. Orang-orang Kristen zaman sekarang. Jadi ini tidak konsekuen. Orang-orang yang murtad dari Islam ikut agama Kristen, tahu-tahu tidak taat juga, tidak patuh juga. Dan memang banyak di Indonesia pun banyak juga orang teman-teman sekolah Kristen, dia hari Ahad, hari Minggu pun tidak mau datang ke acara kebaktian Minggu. Malas lah katanya. Padahal seminggu sekali ibadah pun malas. Tapi milih agama itu. Ini durhaka dia. Maka dengan hadis ini kita mendapatkan faedah betapa besarnya rahmat Allah Ta'ala kepada umat ini. Dikasih syariat yang ringan banyak sekali. Ilahuna wallahu a'lam.